والشافعين والرسول وعلى القرآن والصحابة وقرابة التابعين وتابعين تابعين من الأولين والعلماء الشهداء والصالحين وسوزان الرحيم رحمه الله من على حدث وعدد ووصول الظهر ثم ناصر نسوق الله أعوذ من شر القلب الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد السلام المداني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله المنجري وسيد الشيخ محمد بشير عبد بن اسماعيل المنجري وسيد الشيخ محمد بن عبد الله المنجري وسيد الشيخ محمد صالح بن مولي المنجري وسيد الشيخ محمد زيد بن عبد الغني المنجري وسيد الشيخ محمد سيد الزهري المنجري وسيد الشيخ محمد شكر المنجري الشيخ محمد شكر ونسأل المنجري وأصوله وفضائه وجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا عن الله الكريم لنا وشيخهم رحمه وبركاته من درجاته في الجنة يرفعنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا وأهل قريتنا وأهل بلدنا من بركاتهم وأنوارهم ونفعهم وخصوصياتهم وكرامتهم بدين الدنيا والآخرة ويمنعنا من حزبهم ويرزقنا محبة يسرنا عن التي ما يعشرنا في زمرتهم ورسالة عظيم ولا حساب على كل ما نوى أسلم الصالح وخصوصا على من لم يشركنا وإلى حضرة النبي والنبي ذي الغرب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم اللهم لا إله عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل عظيم كتب ويوسف عبد الآمنين ودخل الدائرين أبشر صدري ويسر الأمر والعقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومن جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنه ومن معاصي القلب setelah daripada maksiatnya hati semalam menjadi Nabi bahwasanya di dalam batang tubuh kita itu ada segumpal darah atau daging. Apabila bagus segumpal darah tadi, maka bagus juga seluruh batang tubuh kita. Tetapi apabila batang tubuh, hati atau segumpal darah tadi ada masalah atau garing, maka batang tubuh pun menjadi rusak dan akan timbul tanda-tandanya. Maka setengah daripada maksiat hati ada maksiat zahir, ada maksiat hati atau batin, ya. Nah, maksiat zahir itu, nampak itu, sebagaimana kita ketahui, ya antaranya adalah mengerjakan akan dosa-dosa nampak seperti berzina, mencuri, ya kan? Atau dia tidak melaksanakan akan hukum syariat Allah, perintah sembahyang ditinggalkannya, maka orang itu berdosa. Apabila seorang anak telah beranjak umur 7 tahun, maka si abah atau si mamanya wajib menyuruh akan anaknya yang berumur 7 tahun tadi belajar sembahyang. Ya kan? Wajib menyuruhnya sembahyang. Nah, itu kamu tugasnya diisi anak. Ya kan? 10 hikung misalnya, 10 hikung habis berapa?
tugas. Ya kan? Nah, apabila sudah sampai berumur 10 tahun ujian Nabi, maka wajib inya boleh memukul anaknya tadi apabila ia meninggalkan sembahyang. Tapi ingat, pukulannya pukulan sayang. Janganlah. Artinya pukulan ghairu mubarrahin, nangkadang melukai awaknya. Ini agama supaya apa? Supaya kita katuhannya. Apabila sudah balik mukallaf, ini kada boleh kada lagi harus mengerjakan perintah Allah. Dan hukum apabila ia mengerjakan dosa, meninggalkan sembahyang, maka hukumnya ia berdosa. Kenapa? Karena sudah masuk hukum syariat lawannya. Jalan. Lalu namun kita oleh misalnya ya Pak, sudah 20 tahun umurnya, hanya sembahyang berapa tahun dia mukabat, ya kan? Umur 15 kita lakiannya 5 tahunnya. Nah itu wajib tuh mengqadha sembahyang yang ditinggalkannya mulai awal dari mukallaf tadi. Apabila nyembah sembahyang zuhur, sembahyang kepada Allah, sholat fardhu zuhri, arba'atan qadhaan lillahi Allah, mengqadha nambah. Ya, terus gawe itu tadi. Cuma namanya sembahyang subuh di rumahnya gini. Ya bingung kawan, kenapa ada sembahyang apa untuk? Nah ini ada pengerti dan ini ada tahu aja aja. Jangan kan ada pulang sembahyang sesudah sholat subuh yang ada. Nah, apabila sudah mukallaf balik berakal, laki-laki mukallafnya ya kan baliknya dengan apa? Dengan umur 15 tahun. Nah, kedua bisa dengan bermimpi. Hilang bakal hilang. Ini. Nah, ini harus diperhatikan oleh siapa? Si abah mamanya ini. Ini kadang-kadang kata kita juga, ya kan? Bahasanya salawat ada tahu kisah ini. Nah, abah mamanya ini yang harus mengetahui kalau perlu dicium, nah perlu apa, ya kan? Nah, berarti nyawa sudah wajib semua, umurnya sudah ketahuan. Kada boleh lagi dari sembahyang. Hanya diwasiat enakan. Ya kan? Umur berapa misalnya kita ini tak tinggalkan ini enam wajib ini sembahyang 5 waktu nih 5 tahun nih dan naik jadi Allah ya Allah Akbar pulang enggak sembahyang subuh enggak sembahyang zuhur enggak sembahyang asar maghrib isya 5 waktu tadi menanya aja bang sembahyang 50 tahun udah bisa contoh nih. Kenapa kejadian mengerti ilmu kada kabaruan sembahyang tamat lagi gitu. Nah ini apanya itu bang tadi kan itu cara taubatnya memang kata itu. Bila andika kada aku cara biarnya pokoknya hukum kata itu diqadha mulai lagu dibukakan ya mulai ambil duitnya aja ya kan hidup dan kondokan ambil dulu kadang kami wakilakan ini ya kan nah karena sudah bukan bibinya itu juga apabila sudah bahasa Arabi itu menstruasi tahu lah artinya apabila sudah keluar darah haid ini tanda-tandanya. Maka beginilah kalau bahari lambat jadinya orang bahari kisahnya lambat. Kalau pakan akal ini kakak sebenarnya karena perkembangan
kewajiban siapa? Abah mamanya malah jadi tadi. Ini doanya, artinya apa? Niatnya apa mandi? Nah, mandi apa namanya mandi air, mandi minum kan? Supaya apa? Supaya ini sah kita beribadah. Apabila dihatakan ya kan, nah itu apabila dihatakan abah namanya sumber yang itu lucu sakaraan, ya kan? Nah ini jalan. Jadi maksiat zahir itu kita berada dalamnya. Apabila sudah balik maka hukum Allah Ta'ala sudah berjalan, namanya perintah dan larangan sudah berjalan. Apabila menggawi nang artinya nang dilarang maka berdosanya karena sudah balik. Nah, oleh sebab itu sebelum dia balik sudah tidak jadi ya Allah disakulahakan. Nah ini kada boleh ya kan, ini perintah kan betul. Lalu tahu sekolahkan, ya sekolah nang di situ dilajari tentang hukum Allah, bukan hanya sekedar dilajari berhitung, bernyanyian, ada. Mungkin sebaiknya tahu apabila umur saya balik ngarannya, tanda-tandanya ini wajib langsung sembahyang, gurunya nama dilajari. Ya kita tahu juga mengenai jadi. Nah, artinya apabila sudah mukallaf maka hukum Allah Ta'ala perintah dan larangan ini berlaku lepas. Nah, lalu pulang nang kedua ada maksiat batin atau maksiat yang di dalam hati. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufik, ya kan? Yang disebut di dalam kitab Sulamut Taufik, Imam Nawawi Al-Bantani dan Imam Nawawi mengarang Al-Adhkar. Nah, ujar sini sedanglah daripada maksiat hati kita, supaya kita tahu nih bagian dari maksiat, ya kan? Nah, pertama ujar sini adalah ar-riya'u bil a'malil birri wal fadli, yaitu adalah riya, artinya minta lihat dengan amal-amal kebaikan, minta itihi orang supaya orang melihat, lalu dari beramal ibadah supaya orang ini tujuannya tadi, maksudnya ini tadi supaya orang melihat ingat bagaimana ibadah, lalu orang itu memuji kepentingan ada, kepentingannya ini membayar. Nah, manakala ini mengharap kepentingan orang tadi, pujian orang tadi, orang kada memuji, pastinya sakit. Kenapa? Karena harapannya pujian yang datang. Sekalinya harap bukan pujian, malahan celaan lawannya. Nah ini kan sudah salah. Jadi qasad tujuan kita beramal kebaikan, beramal ibadah semata-mata nang dituju Allah Ta'ala, bukan hendak ialah menjadi orang ini apa namanya bahwa memberatkan orang. Nah paling kira ya kan sama-sama sama Allah dong dilarang. Nah kadang-kadang itu kada semata-mata karena Allah. Nah lalu kembali kepada masalah riya itu tadi kan kembali kepada tauhid, ya kan, tujuan qasad semata-mata beramal ibadah karena Allah, karena nang menolongi Allah Ta'ala, nang menjadikan amal ibadat tadi pun Allah Ta'ala, bahkan diri kita pun dari Allah Ta'ala. Di mana kitanya ada Allah Ta'ala menolongi nampak benar. Barang bagawi kita juga ya, nampaknya. Artinya Allah Ta'ala nang menolongi nyawa, kau sembahyang, kau duduk di majelis ilmu, kau beribadatan, betul lah. Jadi jangan ada qasad tujuan selain Allah Ta'ala.
Apa artinya? Wa huwa al-amal li ajlin nas, inya beramal karena manusia. Beramal tuh karena manusia dari mana bisa atau kayak apa penting udah dapat pujian orang, yang penting orang melihat tuna, ya kan? Dan tujuan selanjutnya artinya udah kita jangan dipuji orang, kan begitu. Nah ini setelah daripada maksiat hati kita, nam kita hanya kita lawan Allah nam tahu dan kita diselamatkan akhirat. Ini yang penting. Apalagi umur kayak kita nam dikuatin tadi pas sebelum apa kita semata-mata beribadah karena Allah. Nah ini, ya kan? Coba riwayat manaqib daripada siapa? Tuan guru bangnya Syarwan Hamdan. Nang ada jadi manaqib situ ada dan rancak almarhum guru kita sekumpulan maunya apa penyebab jadi sini buka kabarnya. Maka itu di riwayat itu. Waktu itu pemilihan pencalonan satu orang qadhi. Kalau jalan dari qadhi itu kan di kita ini apa kantor departemen agama pasir itu ngurus untuk agama. Nah kebetulan di waktu itu ada 2 orang yang hebat yang sama pada alimnya. Yang pertama Kiai Husin Qadri Tunggul Ilang seberang, yang kedua Guru Syarwan Hamdan Bangil. Mana nih yang diputuskan yang berdua siapa pacangan jadi, ya kan? Sedangkan kealiman sama. Ini Guru Husin Qadri ini apabila sigin mukarrab diujar guru, ya kan? Pasti buat segin siapa, segin Guru Bangil. Apa kan gitu kan? Nah, nakalan ujar bakawannya, ya kan? Bakawannya dasar tahabbabillah, berkawan karena Allah. Itu ujar guru bahaya. Lalu putusan anak diputuskan, lalu Guru Syarwan Hamdan Sidin apa pulang ke Bali, menghindari nama menghindari Sidin gak ada hendak. Karena sifat Sidin setelah sampai di sana, Sidin di rumah aja. Jalan bahasa butuh baru di rumah aja. Padahal kurangnya alimnya luar biasa. Kada hendak apa? Kada hendak dikenal orang. Apabila jadi qadhi, pasti orang tahu. Ya kan? Nah di antaranya Sidin kan karena artinya lebih alim, kawan daripada seorang, perasaan Sidin macam begini. Ya kan? Kasihan namanya 2 gini, apalagi misalnya campur telur kita. Kalau bisa bercampur telur udah ada di sini makanan, bapak. Jadi kamu di sini. Ya, kenapa? Karena Sidin kalau ada latihan kita sini sudah ada di sana, di bagian situ tinggal menunggu tadi. Nah, yang kita ambil nih, ya kan akhlak Sidin. Artinya Sidin memuliakan kawan, dirinya kawan barangna, ya kan? Nang jaga itu nang tampil, nang apa tidak dia itu tadi nampilan tadi, dia sama nggak bisa apa, yang penting kawan. Namanya tadua, nah ini kalau usah kita dumbling, bakal kalah aja, bakal kalah, tidak kan? Nah, kayaknya bisa. Nang berdua ini kan bisa terjadi, misalnya Jepang contohnya juga kalau kita ada persaingan jadinya ngurusi tandanya kenapa mikir orang bisa jalan. Nah ini kan, nah ini lamun hati beres ini kada apa usia macam-macam pada karena inilah itulah macam-macam pada karena ini. Nah ini jadi rusak. Jadi Sidin mengambil keputusan mendapat supaya ini diangkat orang coba ke sini. Ada pun bapak ya kan? Kalau sudah ada nih, ya kan? Namanya nyata ya udah kada usah lagi suruh, ya kan? Malah langsung kada uyuh, mungkin ya kan? Coba orang berpikir secara jernih enggak. Tapi lamunnya kita berpikir
seorang ini anak artinya supaya dikenal juga, tampil juga. Nah ini pacangan manyai ini gimana? Ya kan? Maka yang terjadi ya kan artinya hasad itu sama pada diri ini sama pada dewian si guru lawan si guru, nang sugih lawan nang sugih, nang berpangkat lawan berpangkat, lawan bergesek dirinya. Namun seorang bakalah ajaran apa? Ujian akan berzuhdi juga santai aja muanya, tenang aja, muanya santai aja apa? Jangan dihormati orang tak ada kan biasa aja. Nah ini, tapi lamun kita ya tadi pengalamannya anak, namanya muda kada, muda kada dikenal orang kita, muda kada tampil nih misalnya. Nah itu kita lah. Nah sejarah tadi mencatat kacamata guru Gamila, jadi mau utamakan kawan biar dia tidak di belakang aja. Biasanya ada di belakang menjadi Jakarta Gamila, ada apa? Ya kan? Lawan dia menjadi imam boleh berdua. Ada boleh berdua, masih duduk berdua misalnya. Nah, di belakang aja. Untungnya apa? Enggak nyala. Jadi soal kawasan lain tugas masing-masing. Nang ianya sama-sama tadi beramal karena Allah Ta'ala. Jangan ada tujuan lain selain Allah. Coba hebatnya anak saja. Nah, setiap guru yang hebat itu belum tentu kawan melahirkan seorang murid yang hebat. Kata lagi, ya kan? Muridnya banyak, muridnya hebat kadang kebetulan. Tetapi apabila muridnya hebat, pasti lahirnya daripada guru yang hebat juga. Kenapa? Karena gurunya yang hebat. Tapi kalau dulu kata Allah menentukan awal melahirkan murid yang hebat. Tapi kalau seorang murid yang sudah hebat, intihi muridnya siapa? Nah, ya kan? Lain murid gurunya. Nah, yang penting memang apa? Nah, Anda bisa dikatakan gurunya yang hebat, maka si murid yang hebatnya ini nyerah tergantung kepada gurunya tadi. Nah, pertama adalah dia sebagaimana yang dulu kita bahas yang masalah ini. Nah, ini adalah menggugurkan amal kebaikan kita. Jadi amal kebaikan kita tadi ada pahalanya. Secara lahir memang ibadat yang digawi, tetapi isinya di dalam catatan tadi kada catatan kenapa terhapus karena amalnya bukan lillah tapi lil aluf, ya kan? Bukan karena Allah. Nah, ya. Lalu tadi supaya apa tadi? Nah, waqad niat qabilan amal, dahulukanlah niat sebelum beramal. Artinya asal tujuan sahajahu lillahi ta'ala. Bis. Nah, ya. Lamunnya kada takutan dia amal kalau dia. Nah itu adanya syirik karena meninggalkan amal. Nah, nyala. Beramal karena masih kuliah, kada hendak beramal karena masih itu karena syirik Imam Ghazali. Bahkan jangan punya Imam Ghazali nyawa itu beramal, gawi amal itu ija, ya tadi, tapi tetap tujuan Allah. Karena akhirnya hilangnya habis, hilangnya artinya seorang merasa macam-macam itu tadi Allah hilang, tapi tadi ditubuli dari amal tadi. Lalu kada beramal lalu nak tipu pulang. Nah, itu kan. Nah ini yang bisa menggugurkan akan amal ibadat kita. Jadi punya guru munafik di sini. Beramal pun namanya nyaman, beramal ibadat nyaman, karena kalian ada. Tapi menjaga amal itu jangan sampai amal itu hilang, apalagi hangus, ya kan? Itu yang paling sulit.
menjaganya daripada ria, ya kan? Daripada ujub, daripada takabur. Ini urusan hati. Ini nih, ya kan? Nah, menambah kita kaji. Nah, ya kan? Menggugurkan akan amal pahala ibadat kita tadi. Yang kedua, kal ujbi bi ta'atillah, seperti ujub dengan mengerjakan amal ibadat. Itu yuhbitu sawabuha juga, menggugurkan akan pahala amal ibadat kita. Yang mana yang mengambilnya? Ya kan? Nah, menolong kita. Nah, jadi tujuan itu tadi, asap tadi jangan ibarat turun dari rumah, tidak ada lain semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa naik. Nah, di antara lagi apa tadi termasuk maksiat hati, yaitu seperti ujub dengan taat kepada Allah, menggawi taat tapi hatinya adalah syuhudul ibadat shadiratan minan nafsi ghaiban 'anil jannah. Arti ujub itu dia memandang si hamba ibadat ini, ia memandang jaga itu ibadat timbul daripada dirinya, lupa akan nikmat kurnia Allah namanya kawa beribadat tadi. Ya kan? Lalu di dalam ibadat itu tadi si hamba ini memandang dirinya, nata pandangannya padahal sudah nampak dan nyata. Ya kan? Geretek hati kita untuk beramal beribadat, siapa yang menyediakan? Allah Ta'ala. Kalau kita menghendaki menggeretek kita, kayak kita malam itu lah, dasar geretek hati, dasar ada anak bangun ngapain? Pak ada geretek hati, nah nyata Allah Ta'ala nama apa? Nah ini nama bangun apa? Nah, orang yang ujub tadi pandangannya adalah ibadatnya itu timbul daripada dirinya. Memang secara zahir dari dirinya, ya kan? Cuman kada ingat hati, ini kan masalah di dalam tadi. Kada ingat bahwasanya itu kurnia Allah, pertolongan Allah. Nah, ini yang paling nyaman kita diukur di ibadah sembahyang adalah sebelum kita makan tapi dinyatakan pertolongan Allah. Nah, supaya apa? Supaya dari timbul keikhlasan dan amal. Nah, lalu ujar guru bahari itulah waktu kita belajar surah Taufik yang sekumpul. Di antara obatnya ujar sidin, ya kan? Yaitu memperbanyak ibadat di waktu sendirian. Jadi waktu sawarangan itu nanti kita banyakin. Nah, di hadapan makhluknya seadanya. Nah, sawarangan tadi kan itu kalau orang yang mengerjakan ibadat sawarangan, ya kan, enam ciri orang lihat di antaranya panggilannya orangnya banyak, panggilannya orang sedikit, kada mau ini ibadat. Nah, itu ria karena memandang manusia masih. Makanya dari kami bila jadi guru benar di sini, jangan mau bisa mengajar karena jangan kurang segitiga, mau jangan memandang yang banyak, begitu aja dah yang itu boleh. Berarti bila nyawa hendak banyak, nah ya tadi, ya kan, ini menjadikan amal ibadat kita hancur jadinya. Merapiku pak jadi. Jangan memandang yang tinggi, ya kan? Jangan dipandang yang tinggi, jangan yang di bawah aja. Si mungkin, ya kan? Jadi, nah, itu supaya jangan ada merasa enak adalah diri seorang yang hebat. Hanya udah muka kajian, banyak yang udah bisa. Nah, itu masalah. Jika ada seorang guru ini memadai kata itu, sudah jadi rumus seseorang, tapi ngarang guru memadai. Nah, ya kan di sini hendaknya. Lalu di waktu sendirian kita
beribadah dibanyakin karena lamun di tengah orang banyak itu juga biasa juga karena sudah terbiasa aja. Nah timbul kena rasa apa namanya ria itu akan menjadi hilang supaya ini ria diobati dari dulu. Jadi ujub tadi adalah ia memandang ibadat tadi timbulnya daripada dirinya, lupa akan ibadat itu bahwasanya ibadat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ujub artinya hati merasa bangga dengan ibadat, hendak penyembahyang, hendak apa, hendak penguasa. Nah, hancur ibadat kita. Nang tahu kita lawan Allah Ta'ala. Walaupun mengatakannya ya kan? Nah, amal ibadat nang zahir itu ditulis oleh malaikat. Tapi ada amal nang kada kalau malaikat mencatat. Nah, hebatnya. Ya, apabila seseorang hamba tadi di dalamnya ibadatnya dulu untuk bertafakur hatinya itu malaikat kada tahu. Karena malaikat itu mencatat menyata aja. Sedangkan yang di dalamnya tahu urusan kami ini. Nah, artinya ibadat tafakur tadi urusan lawan Allah menjadi hati tadi. Ini malaikat mencatat menyata ini. Tetapi saya itu amal banyak dalam hati tadi. Ya kan? Satu saat kita bertafakur lebih baik daripada beribadah satu tahun menjadi lebih. Shadiratan minan nafsi. Nah, yaitu ujub itu adalah merasa adalah ibadah yang timbul daripada dirinya lalu menjadi berbahaya. Obatnya jangan supaya ujub kita caranya dengan yaitu rancaki saurangan, ya kan? Mengingatkan nikmat Allah, tafakur nikmat Allah, itu caranya kan? Nah, artinya kita apabila lalu berkumpul orang tadi, ya kan ingat bahwasanya itu adalah nikmat Allah, bukan kita ujubkan amal tadi, tapi latihannya dulu waktu saurangan tadi. Nah kata itu jadi obat supaya jangan ria. Jadi banyakin beramal saurangan, banyakin beramal saurangan. Kenapa bila berkumpul biasa di sini karena kita sudah terbiasa beramal. Obat yang ujub supaya jangan merasa itu tadi timbul ibadah daripada diri kita, lalu menyendiri juga caranya dari dulu. Nang diingatkan apa? Tafakur nikmat, ya kan? Tafakur nikmat tadi artinya unda ini sebuah nikmat, ya kan? Lalu diulah Allah Ta'ala dalam ibadat nyata, betul kan? Nyata. Nah karena wujud adanya diri kita itu satu nikmat dari Allah sudah. Lalu pulang diulah Allah Ta'ala kita ini duduk di majlis beramal beribadat itu nikmat pulang. Nah lalu disuruh mengingatkan tafakur nikmat. Jadi kadang kalau mau ujupakan karena samaan Allah kita apapun yang terjadi di diri kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudahan kalau memandang nikmat di diri kita mudahan bahwa ya Allah. Nah bagaimana kita mudahan Allah itu supaya timbul amal ibadah kita itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ampun maaf minta halal. Al-Fatihah.